Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat nastar yang glowing, anti retak. Pokoknya ini sangat enak ya, ngeprul dan bikinnya juga tidak terlalu rumit. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan bahannya. Ini bahan-bahannya ya. Kita campur semuanya. Yang pertama ada kuning telur, lalu margarin, lalu ini terigu protein rendah, lalu ini butter, lalu ada maizena, dan terakhir gula halus. Siapkan wadah. Maaf ya teman-teman, video yang tadi agak berbeda soalnya saya lupa untuk pijit tombol videonya ya. Pertama masukkan telur, kuning telur ya, 2 butir. Lalu ini margarin, saya gunakan merek Blue Band, dan ini butternya saya gunakan merek Wisman ya. Lalu kita tambahkan gula halusnya, kita campur dengan whisk seperti ini. Jadi tidak usah pakai mixer ya, dengan whisk atau dengan garpu juga bisa. Ini asal tercampur rata saja ya, tidak usah sampai mengembang atau berubah warna gitu. Jadi sampai tercampur rata saja seperti ini. Ini saya gunakan menteganya sedikit saja ya, mentega atau butternya, karena ini tidak premium banget ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada butter, bisa menggunakan margarin seluruhnya ya. Ini saya gunakan sedikit butter merek Wisman untuk menambah aroma ya, agar nanti lebih wangi gitu ya hasilnya. Kalau atau teman-teman mau yang lebih premium, bisa juga menggunakan seluruhnya butter ya, tidak memakai margarin. Lalu kita tambahkan tepung terigu protein rendah dan maizena. Kalau teman-teman tidak ada tepung terigu protein rendah, bisa diganti dengan tepung protein sedang ya, yang tepung terigu serbaguna itu. Tapi kalau ingin hasilnya lebih renyah, lebih ngeprul, bisa teman-teman tepung protein sedangnya disangrai dulu ya, agar mengurangi kadar airnya. Jadi nanti hasilnya akan sama seperti dengan terigu protein rendah ya. Ini kita aduk seperti ini. Dengan whisk ini agak susah ya, makanya kita ganti aja dengan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya, sudah cuci tangan terlebih dahulu seperti ini, agar lebih mudah dan lebih cepat ya mencampurnya. Ini memang adonannya sedikit lengket ya, basah seperti ini, tapi tidak mengapa, nanti juga akan kalis sendiri ya gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Emang pas awalnya seperti ini dulu. Sudah seperti ini, kita rapihkan saja pinggirannya ya. Sayang ini adonan yang menempel-nempelnya. Lalu disatukan seperti ini, dan ini kita diamkan dulu. Lebih baik teman-teman diamkan di dalam pendingin atau di dalam kulkas ya. Tapi kalau tidak di dalam kulkas juga tidak apa-apa, yang penting simpan dulu saja ya, agar tidak terlalu lengket seperti ini. Ini setelah didiamkan atau di dalam kulkas, kita timbang-timbang seberat 7 gram ya, agar nanti hasilnya sama besar. Apalagi kalau buat jualan, ini agar sama rata. Kita timbang seperti ini, seberat 7 gram. Bisa seperti ini ya teman-teman, ditimbang lalu langsung bulatkan seperti ini, atau dengan cara yang lebih cepat, kita timbang dulu semuanya dulu 7 gram seperti ini, baru setelah ditimbang kita bulatkan. Jadi ini pengerjaannya akan lebih cepat ya, daripada seperti tadi ditimbang bulatkan
mending kita timbang dulu semuanya, dipisahkan, baru semuanya dibulatkan ya, seperti ini. Gimana enaknya teman-teman saja sih sebenarnya ya. Ini dibulatkannya tidak usah terlalu bulat juga, tidak apa-apa, karena akan kita nanti dipipihkan lagi ya untuk diisi selai nanasnya. Jadi ini tidak terlalu bulat juga, tidak apa-apa. Seperti ini sampai semua adonannya selesai dibulatkan ya. Seperti ini udah selesainya. Kita siapkan selai nanas dan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dipipihkan adonan yang tadi dibulatkan, lalu diisi dengan selai nanas, lalu tutup kembali dan dibulatkan ya. Kalau sekarang pas pembulatan kedua ini harus benar-benar bulat ya, agar nanti hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi jangan asal ya. Ini juga ditutup sampai benar-benar rapat agar tidak ada selai nanas yang keluar-keluar nantinya ya. Lalu dibulatkan sampai benar-benar bulat dan rapi ya teman-teman. Seperti ini kita lakukan sampai semua adonannya habis. Ini udah selesai satu loyang. Hasilnya seperti ini. Kita siapkan oven yang sudah dipanaskan ya, lalu kita oven di oven tangkring ya. Ini saya sambil menunggu di oven, kita siapkan untuk olesannya. Ini ada kuning telur, gula halus dan minyak. Tambahkan juga pewarna kuning telur ya. Teman-teman bisa mengganti gula halusnya dengan kental manis ya teman-teman. Ini setelah matang, ini sudah matang ya teman-teman, tapi tidak terlalu kecoklatan. Seperti ini aja bagian belakangnya. Ini kita keluarkan dari oven, baru kita oles ya. Didiamkan dulu sampai agak dingin. Lalu setelah agak dingin baru kita oles dengan kuning telur yang sudah tadi kita siapkan. Ini cukup satu kali oles saja ya, tapi hasilnya bisa glowing dan menempel ya, tidak retak-retak atau tidak mengelupas. Ada yang mengolesnya sampai 2 kali, tapi itu menurut saya ribet ya. Saya suka melakukannya sekali saja, sekali oles seperti ini. Yang penting olesannya ya, olesannya harus ditambah minyak agar lebih glowing, dan gula halus atau kental manis agar menempel ya ke adonan. Hasilnya seperti ini. Setelah dioles, lalu kita panggang lagi di oven lagi sampai benar-benar matang ya. Ini hasilnya tidak membutuhkan waktu lama ya. Lalu kita dinginkan. Setelah dingin baru kita bisa susun di dalam toples seperti ini. Hasilnya cantik banget kan teman-teman. Ini benar-benar glowing, kuningnya juga pas ya, bagus, tidak retak-retak, tidak mengelupas juga. Kuning telurnya ini menempel rapat ya, dan adonan nanasnya juga tidak melebar ya. Jadi masih dalam kondisi yang cantik, bulat seperti ini, tidak melebar ya. Ini teman-teman boleh coba. Ini resep andalan saya ya. Saya bagi di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang ya. Ini hasilnya seperti ini. Bagus sekali kan teman-teman. Ini tiap yang pesan pasti pesan ulang ya. Kalau udah pesan pasti pesan ulang. Ini dalamnya seperti ini. Selai nanasnya banyak, rasa. Untuk resep selai nanas ada di video saya yang sebelumnya ya. Teman-teman boleh lihat juga di channel saya. Ini selamat mencoba ya teman-teman. Ini tidak terlalu sulit, mudah sekali. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.